7.0 ionic equilibria, 7.1 acids and bases, calculation of pH of buffer solution. So before we start, let's take a look on how to do calculation of pH of buffer solution. The first step, we need to identify the types of buffer. So you need to identify acidic buffer solution and basic buffer solution from the question given. So from the question, if no volume of each component in buffer is given, you can directly substitute all the values into Henderson-Hasselbalch equation. But if there is volume of each component in buffer, okay, you have to do these three steps. The first one, you need to find the mole of each component and then find the concentration of each component after mix and then substitute all the values into the equation. Example 1. 1.0 liter buffer solution is prepared by mixing 0.10 molar of acetic acid with 0.10 molar of CH3COONA. Calculate the pH of the buffer solution. So kalau kita tengok, okay, dia ada 1 liter buffer solution, okay, yang disediakan dengan mencampurkan 0.10 molar CH3COOH dan juga 0.10 molar CH3COONA. So CH3COOH adalah weak acid dan CH3COONA adalah salt. So solution yang terhasil ini adalah acidic buffer solution. So there is no volume of each component in buffer is being mentioned in the question. So apa yang berlaku sekarang, kita just terus guna equation Henderson-Hasselbalch tu dan just kasih ganti masuk semua value untuk mencari pH bagi buffer solution tersebut. Tapi kita kena ganti masuk apa species conjugate base dan juga weak acid berdasarkan soalan. So daripada soalan, kita punya salt adalah CH3COONA. So bila CH3COONA itu dia terpecah, CH3COO- adalah conjugate base dan weak acid adalah CH3COOH. Next, kita just ganti masuk sahaja semua value yang terdapat di dalam soalan. Okay, sebab CH3COONA dia punya concentration adalah 0.10, maka conjugate base pun concentrationnya adalah 0.10. Jadi bila kita tekan calculator, pH untuk buffer solution ini adalah 4.74. So example 2, okay, example 2, determine the pH of a solution prepared by dissolving 0.35 molar ammonium chloride in 1.0 liter of 0.25 molar aqueous ammonia. So katalah kita ada beaker, dalam beaker itu dia ada 1.0 liter 0.25 molar aqueous ammonia dan kita masukkan 0.35 molar ammonium chloride, di mana ammonium chloride ini adalah NH4Cl. Okay, so NH3 ini, ammonia ini adalah weak base dan NH4Cl adalah salt from its conjugate base. Okay, salt from its conjugate base. So dalam erti kata lain, solution yang terhasil ini adalah basic buffer solution. So dalam soalan ini cuma volume bagi weak base sahaja yang dimention. Oleh sebab hanya salah satu yang dimention, maksudnya no volume of each component in buffer. So sebab tiada volume, kita terus gunakan equation Henderson-Hasselbalch tu untuk cari pH of the buffer solution. So macam yang saya cakap tadi, kita kena specify conjugate acid dan weak base yang terdapat di dalam soalan. So conjugate acid kita adalah NH4+ dan weak base kita adalah NH3. So kita substitute semua value yang diberi di dalam soalan dan kita akan dapat nilai pOH sebanyak 4.90. Tapi
soalan mau kita tentukan nilai pH. So pH dia sama dengan 14 tolak 4.90, maka nilai pH bagi larutan ini adalah 9.10. Next example 3, a buffer solution of pH 4.78 was prepared by dissolving a certain amount of sodium acetate in 1 decimeter cube of 0.3 molar acetic acid. Find the molarity of sodium acetate required to prepare the buffer solution. So maksudnya kamu ada satu beaker, dalam itu beaker sudah ada 1 decimeter cube 0.3 molar acetic acid. Lepas tu kita kasih masuk CH3COONA tapi kita tidak tahu berapa banyak. Dan dia minta kamu cari molarity bagi sodium acetate yang diperlukan untuk menghasilkan buffer solution yang mana diberikan pH adalah 4.78. Jadi CH3COONA adalah salt dan CH3COOH adalah weak acid. Jadi type of solutionnya adalah acidic buffer solution. So, sebab dia acidic buffer solution, kita akan guna rumus pH lah untuk Henderson-Hasselbalch equation. So, kita terus tulis rumus tersebut. Okay. Dan selepas kita tulis rumus tersebut, make sure kita specify siapa conjugate base dan siapa weak acid. Selepas kita specify, kita ganti masuk semua value yang diberikan di dalam soalan. Bila kita sudah key in semua, kita boleh dapat concentration of CH3COO- bersamaan dengan 0.3254 molar. Tapi soalan mau concentration CH3COONA yang mana ianya adalah sama ya dengan CH3COO- iaitu 0.3254 molar. Okey, contoh yang keempat, contoh terakhir. A buffer solution is prepared by mixing 400 ml of 1.50 mol NH4Cl solution with 600 ml of 0.10 molar NH3. Calculate the pH of the buffer solution. So ceritanya begini, kata kamu ada satu beaker. So dalam beaker tu kita kasih masuk 400 ml 1.5 molar NH4Cl dan juga 600 ml 0.10 molar NH3 yang mana dia berikan kamu di sana nilai bagi Kb. So kita tengok NH3 ini adalah weak base, NH4Cl pula adalah salt. So maksudnya buffer solution yang terhasil adalah basic buffer solution. Okay, dan kalau kamu tengok lagi, dia bagi volume. Soalan beri volume untuk kedua-dua solution. So bila dia berikan volume untuk kedua-dua solution, maksudnya untuk cari pH buffer solution ini kita perlu buat 3 step. Step yang pertama, kita kena cari mol bagi setiap komponen. So macam mana kita mau cari mol? Kita guna rumus MV. So bila kita cari mol bagi setiap komponen, kita akan dapat mol untuk NH4Cl 0.6 mol dan mol untuk NH3 0.06 mol. Okay, step yang kedua, kita kena cari concentration for each component after the mix. Okay, so macam mana kita mau cari molarity concentration dia? Kita guna rumus N bahagi dengan volume total. So molarity bagi NH4Cl dia sama dengan 0.6 kita bahagi dengan 1 liter. Kenapa 1 liter? 600 campur 400 dia 1000 ml kan? So 1000 ml dia sama dengan 1 liter. So molarity untuk NH4Cl adalah 0.6 molar and then molarity untuk NH3 adalah 0.06 molar. And finally, kita mau cari pH of the buffer solution. So kita akan guna rumus pOH sebab ini adalah basic
buffer solution. Okay, so kita tulis dulu dia punya rumus, and then after that kita kena ganti specific component, specific species pada conjugate acid dan juga weak base di sana. And then lepas itu apa yang kamu kena buat? Kamu kena fill in semua value yang terdapat dalam soalan dan juga yang kita kira sebentar tadi. Dan bila kita tekan calculator, kita akan dapat nilai POH sama dengan 5.74. Oleh sebab soalan mau nilai pH, kita kasih tolaklah pH sama dengan 14 tolak POH, maka nilai pH kita adalah 8.26. So itu sahaja untuk video kali ini. So kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Take care and bye bye guys.